Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat Prof. Dr. Igede Margunaya SPD MPD sebagai dosen pengempu mata kuliah metodologi penelitian. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, pembimbing satu Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa MPD. Pembimbing 2 Prof. Dr. Desa Putu Parmiti MS. Perkenalkan, nama saya Imadi Adijayo Wibowo dengan NIM 25290411101. Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Dasar tahun 2026. Hari ini saya ingin memaparkan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think by Yourself atau TPS berbantuan aplikasi Quizzes terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pendidikan Pancasila siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang pertama itu pembelajaran pendidikan Pancasila masih didominasi dengan metode ceramah sehingga berpusat pada guru. Nah, yang kedua, siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga, motivasi siswa rendah. Nah, motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila masih rendah karena pembelajaran dianggap membosankan dan monoton. Nah, yang keempat, itu pemanfaatan media pembelajaran digital belum optimal sehingga keterlibatan siswa masih rendah. Nah, yang terakhir, hasil belajar pendidikan Pancasila masih rendah. Sebanyak 226 dari 326 siswa, 70% belum mencapai KKTP dengan rata-rata nilai 6,9, 69,41. Nah, adapun solusi yang akan ditawarkan atau diterapkan menerapkan mode pembelajaran kooperatif tipe Think by Yourself ber- atau TPS agar pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara mandiri, terus berdiskusi, berpasangan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, yang ketiga itu mengintegrasikan kuisi sebagai media pembelajaran yang berbasis gamifikasi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, kemudian pemanfaatan kuisis sebagai media pembelajaran seperti kuis interaktif, umpan balik dan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Nah, selanjutnya itu melaksanakan penelitian mengenai pengaruh metode atau mohon maaf, pengaruh model Think by Yourself berbantuan kuisis terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pendidikan Pancasila siswa kelas 5 SD Gugus 3 Kecamatan Kutai Selatan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang pertama itu adalah apakah terdapat pengaruh perbedaan hasil belajar pendidikan Pancasila antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi Quizzes dan siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran konvensional. Nah, yang kedua, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi Quizzes dan siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran konvensional?
Nah, yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan Pancasila dan motivasi belajar siswa secara simultan antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kuisis dan siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran konvensional. Nah, yang selanjutnya, tujuan penelitian. Itu ada tiga untuk menganalisis pengaruh perbedaan hasil belajar pendidikan Pancasila antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kuisis dan siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran konvensional. Nah, yang kedua, untuk menganalisis perbedaan motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran kom- kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kuisis dan siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan hasil pembelajaran pendidikan Pancasila dan motivasi belajar siswa secara simultan antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kuisis dan siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran konvensional. Nah, yang selanjutnya itu pemanfaatan pemanfaatan penelitian. Nah, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Ya, manfaat teoritis yang hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang aplikasi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS berbantuan aplikasi Swiss dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pendidikan Pancasila. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Itu ada tiga. Yang pertama, bagi guru. Penelitian ini bermanfaat bagi guru dalam mempertimbangkan mode pembelajaran yang paling tepat untuk mengoptimalkan hasil belajar belajar siswa. Nah, yang kedua, bagi siswa. Sangat bermanfaat bagi siswa dalam memilih cara belajar yang tepat untuk memperoleh prestasi belajar. Nah, yang terakhir, bagi kepala sekolah, itu mendorong pihak sekolah, khususnya kepala sekolah sebagai motor manajemen di sekolah dalam menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan oleh guru pendidik Pancasila untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, selanjutnya itu ada desain metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain post-test only control group design. Nah, penelitian ini menerapkan mode pembelajaran Think by Yourself atau TPS berbantuan aplikasi kuisis pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol memperoleh pembelajaran konvensional. Pelaksanaan pelakuan dilakukan oleh guru pendidikan Pancasila kelas 5. Nah, penentuannya kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan melalui teknik pengacaan kelas tanpa campur tangan penelitian. Terus selanjutnya prosedur penelitian. Nah, di dalam prosedur penelitian ini ada tiga tahapan. Yang pertama itu pra eksperimen. Nah, di mana di sini ada uji kesetaraan kesetaraan yang terus ada menentukan sampel penelitian, terus ada menyusun instrumen penelitian untuk observasi motivasi belajar siswa dan tes hasil belajar pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya itu ada mengadakan validasi instrumen, terus menyusun modul ajar yang nanti digunakan pada kelas eksperimen. Dan yang terakhir itu menyusun jadwal pelaksanaan eksperimen. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan eksperimen. Ini pelaksanaan eksperimen pertemuan diadakan sebanyak 9 kali pertemuan, 8 kali treatment atau tindakan, dan 1 kali post-test. Nah, yang ketiga itu akhir eksperimen. Di- Nah, di sana ada uji instrumen, terus ada uji prasyarat,
Terus ada uji hipotesis dan yang terakhir itu melakukan penyusunan laporan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini itu seluruh siswa kelas 5 sekolah dasar di Gugus 3 Kuta Selatan pada tahun pelajaran 2026 sampai 2027 yang terdiri dari 7 SD. Pada penelitian ini hanya memilih kelas 5 sebagai populasi. Nah, untuk sampel penelitian ini itu terdiri dari 4 kelas, 2 kelas eksperimen dan 2 kelas kontrol yang diambil menggunakan teknik random sampling te- dari populasi siswa kelas 5 gugus 3 Kuta Selatan tanpa membentuk kelas baru. Nah, di sini ada metode dan instrumen penelitian. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes dan non-tes untuk mengukur variabel-variabel dependen atau variabel terikat, yaitu yang pertama hasil belajar, pendidikan Pancasila, dan yang kedua motivasi belajar siswa. Nah, data untuk hasil belajar dikumpulkan menggunakan metode tes, yaitu tes hasil belajar. Nah, tes yang digunakan adalah tes objektif dengan tipe pilihan ganda. Sedangkan data mengenai motivasi belajar siswa dikumpulkan menggunakan metode non-tes dengan menggunakan lembar pengamatan observasi atau angket. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu analisis data. Nah, di mana analisis data ini eh, ada dua, yaitu uji prasyarat, analisis yang uji prasyarat analisis itu ada tiga, uji normalitas, sabaran data, yang kedua uji homogenitas varian, yang ketiga uji homogenitas metrik varian kovarian. Nah, yang selanjutnya, yang ke nomor dua itu aja uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada tiga, uji hipotesis pertama, uji hipotesis kedua, dan yang terakhir uji hipotesis ketiga. Nah, yang pertama itu hipotesisnya nol, terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan Pancasila antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kuisis dan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, hipotesis kedua itu ada tidak terdapat pembelajaran eh, tidak terdapat perbedaan sorry, motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kursis dan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, uji hipotesis ketiga itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan Pancasila dan motivasi belajar secara simultan antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan aplikasi kuisis dan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.